Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maranatha Aji Kusuma. Kita akan bersama memasuki ibadah rumah tangga atau keluarga bersama dengan Gereja Kristen Jawa Bangsa di Minggu tanggal 18 Juli 2021. Kita di sini akan bersama merasakan karya Allah yang sungguh agung, karena Tuhan sungguh baik. Persiapkanlah ibadah di hari Minggu ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu dengan baik, bahkan nikmati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mempersiapkan di dalam saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Bapak, Ibu, sudahkah mempersiapkan di dalam saat teduh sejenak sebelum kita mempersiapkan ibadah rumah tangga atau keluarga ini? Sekali lagi Bapak, Ibu, dan keluarga di rumah masing-masing, kami persilahkan untuk sejenak masuk di dalam saat teduh pribadi. Mari kita bersama memulai ibadah minggu ini. Terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam pembukaan dan doa pengakuan dosa. Kita sebagai umat Allah memiliki keyakinan bahwa segala kebutuhan di dalam hidup mereka yang beragam, baik secara material maupun spiritual, sejatinya telah dipenuhi oleh Tuhan Yesus ketika mereka mensyukuri dengan kerelaan hati untuk berbagi dengan yang lain. Ketika kita menyadari itu ada di dalam kehidupan kita, pasti Tuhan berkarya dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam saat teduh sejenak dan kita akan mengaca kembali sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita akan bersama mengaca kembali dari hukum kasih yang terambil dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita memiliki keyakinan, ketika kita memiliki daya material dan spiritual dalam kehidupan kita, kita diajak untuk bersama menghidupi kasih, tresnan di dalam kehidupan yang senantiasa
berdampak bagi Allah, mengasihi Allah, dan berdampak bagi sesama. Sesama bukan hanya orang manusia, namun alam sekitar. Yang ada ini adalah sesama kita. Tumbuhan yang hidup, hewan yang hidup, bahkan organisme yang hidup senantiasa menghidupi kehidupan kita. Walaupun di tengah-tengah pandemik ini, kita yakin Allah tidak bakalan meninggalkan kita. Namun Tuhan Allah tetap mendampingi, ngamping-ngampingi awake dewek. Bahkan bukan hanya ngamping-ngampingi kita, menyoroti setiap kehidupan kita. Dan marilah kita merengkuh itu, mendekat pada Allah, meminta di dalam pengampunan di dalam Tuhan. Mari kita bersama meminta pengampunan di dalam doa. Saya antarkan. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu. Karena Tuhan sungguh baik, karena Tuhan sungguh luar biasa mencintai kami, bahkan mencintai sesama kami. Apabila kami di dalam berbuat kehidupan ini kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ampun dosa-dosa kami. Genapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tumpahkan darah-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tetap bisa menghidupi cinta kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Ampuni kami untuk senantiasa menghidupi cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini kami serahkan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ketika kita telah meminta pengampunan kepada Tuhan, kita juga akan menyanyikan pujian jemaat di dalam kidung jemaat nomor 405. Mari kita bersama dengan ketulusan hati kita sembahkan pujian kita kepada Tuhan. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita akan memasuki di dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Setelah kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, Tuhan akan melayakkan kita memberikan petunjuk kepada setiap umatnya yang percaya. Dan Tuhan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, inilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan bagi kita. Yang demikian yang terambil dari Yohanes 3 ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Dan disambung di dalam Matius ayat 6
ayat 20 sampai dengan 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengengat dan karena tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama saling mengucap salam dan bersalaman dengan saudara di sekitar lingkungan kita yang sedang beribadah, dan mengucapkan salam damai kepada setiap anggota kita. Bukan hanya mengatakan dan bersalaman salam damai, namun dengan hati kita. Setelah kita bersama mengucapkan salam damai, kita akan menyanyikan, memujikan nama Tuhan, memberikan persembahan kita yang hidup pada Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 365. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika kita memujikan nama Tuhan, bahkan ingat akan nama Tuhan, kita juga ingat akan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama berdoa. Mengucap syukur atas segala berkat dan kesetiamu ya Bapa. Sungguh baik Engkau memberikan karya di dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami meminta kepadamu supaya Engkau tetap melindungi kami, bahkan supaya Kau mengertikan sabda firman Tuhan di minggu ini, supaya kami tetap berkarya, tetap di dalam karya-Mu yang abadi. Terima kasih Bapak, Kau berkati awal, pertengahan, hingga akhir ketika kami mendengarkan firman Tuhan sampai dengan ibadah ini berlangsung. Hanya Tuhan yang akan berkarya di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pada kesempatan ini di dalam bacaan leksonari itu banyak sekali. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 14. Jabur atau Mazmur 8 9 ayat 20 sampai dengan 37. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34, disambung 53 sampai 56. Namun saya akan di sini akan mengajak hanya membaca di dalam bacaan yang pertama dan bacaan Injil di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 14 dan Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34, disambung ayat 53 sampai dengan 56. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, saudara di rumah. Dan silahkan Bapak, Ibu nanti menyimaknya, bahkan membacanya sendiri. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 14. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung
hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Aku kan anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Dan saya akan menyambung di dalam Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34 dan disambung ayat 53 sampai dengan 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus, memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mereka berangkatlah, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang yang
ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilam kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sampai jumpa kembali dengan saya, Pendeta Maranta Aji Kusuma. Kita tadi sudah bersama membacakan firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita dalam renungan atau khotbah. Tema pada saat ini memang sungguh luar biasa, mempertanyakan bagi kita, apakah Tuhan Yesus Kristus damai sejahtera kita? Benarkah Tuhan Yesus Kristus damai sejahtera bagi kita? Benarkah? Benar. Benarkah? Benar. Dan kenapa saya di belakang saya kasih tanda tanya? Benar Tuhan Yesus damai sejahtera bagi kita. Apakah saya ragu ketika membuat judul ini? Apakah Bapak Ibu ketika mendengar ragu Tuhan Yesus itu damai sejahtera bagi panjenengan sedaya? Kita akan belajar dari sini, dari dua bacaan ini. Tuhan Yesus itu benar-benar damai sejahtera atau tidak? Shalom Bapak Ibu. Salam sehat. Sehat semua atau Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Kita merasakan di masa PPKM ini ekonomi terhimpit, pekerjaan tidak semudah yang kita bayangkan. Di sini ada pertanyaan, benarkah kita kadang apa saudara merasa jauh dari Tuhan? Benarkah Bapak Ibu terkadang jauh kepada Tuhan? Apakah benarkah Bapak Ibu terkadang merasa jauh dari Tuhan, atau bahkan dekat dari Tuhan? Jauh dari Tuhan, dekat sama Tuhan. Akeh sing ndi? Sok akeh sing adoh apa sing perek? Dekat atau jauh pada Tuhan? Yuk kita rasakan. Ketika saya berdiri di tempat ini, saya merasakan Tuhan dekat dengan saya. Tuhan memberikan vitamin
DD atau sinar matahari panas memberikan tanaman, memberikan udara yang gratis. Saya merasakan Tuhan dekat dengan saya. Saya merasakan Tuhan itu baik dengan saya. Karena Tuhan mengizinkan saya menginjakkan tanah ini untuk membagikan karya Allah di manapun kita berada. Monggo Bapak Ibu silahkan bertanya kepada dirinya sendiri, merasa jauh atau dekat kepada Tuhan. Dan saat ini saya merasakan ini angin yang sungguh luar biasa. Mungkin daunan berjatuhan, bergerak, anginnya bersepoi-sepoi. Namun saya tetap menjaga diri saya dengan tetap bermasker, tetap dengan pembatasan jarak dengan kami tim multimedia yang mengambil gambar kami di tempat ini. Saya kalau jauh dari Tuhan, terus berproseslah untuk mendekat. Namun ketika kamu dekat kepada Tuhan, tetaplah untuk dekat dan rasakanlah apa yang ditaruh Tuhan, karya apa yang ditaruh Tuhan di dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan saya di tempat ini. Betapa banyak kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Menurut Abraham Maslow, seorang tokoh, seorang psikolog berasal dari Amerika Serikat, ini mengatakan bahwa kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis. Apa sih fisiologis? Adalah seperti pangan, papan, oksigen. Nah, sing tadi dewe oksigen. Oksigen yang saat ini berita yang beredar, oksigen langka, jarang, dan mahal. Dan bersyukur kita bisa menghirup udara oksigen tanpa kita membeli oksigen di dalam tabung. Kita masih diberikan rasa syukur. Ini adalah Tuhan masih memberikan damai sejahtera bagi kita. Baru setelah itu adalah kebutuhan rasa aman. Nek wis kabeh ki mau sing saya sebutkan tadi, pangan, papan, sandang, oksigen, walaupun omahe dhewe sing ngontrak, masih nunut namun itu sebenarnya itu kebutuhan kita yang harus kita sadari. Baru itu kita harus menciptakan rasa aman, nyaman dalam kehidupan kita, bahkan di lingkup keluarga kita. Kebutuhan yang selanjutnya ada kebutuhan rasa cinta untuk memberi dan menerima, dimiliki dan memiliki. Bukan hanya berbicara kebutuhan rasa cinta itu bukan hanya kebutuhan seorang pasangan suami istri atau kekasih. Namun rasa cinta, dicintai, mencintai, dimiliki, memiliki itu adalah satu. Yang kunci pertama ibadah rumah tangga, ibadah keluarga ini adalah kita dimiliki, kita dicintai oleh keluarga kita masing-masing. Karena Tuhan sudah menempatkan kita sebagai bagian dari keluarga Allah. Itu yang menurut saya menjadi rasa ini yang luar biasa di hadapan Tuhan. Yang penting, yang pertama kunci yang pertama bagaimana kita supaya kita dimiliki dan merasa memiliki tadi. Bangunlah persahabatan, bangunlah kekeluargaan, dan bangunlah kebutuhan akan harga diri serta pengakuan dari orang lain sebagai bentuk aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri? Ini loh, rasa yang Tuhan berikan kepada kehidupan ini. Namun dalam firman Tuhan yang saat ini yang kita baca,
kita akan menentukan bahwa masih ada lagi kebutuhan yang dasar yang lain. Tadi mau sandang pangan papan rasa aman dicintai, urung pas, isene sing kurang. Nek ibarat kata urung full. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kebutuhan yang mampu melahirkan rasa aman dan tenang adalah persekutuan kita dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, baik dalam kehidupan spiritualitas, moralitas, dan makna hidup. Bapak Ibu dan Saudara kasih, pada bacaan minggu ini yang telah kita baca meyakinkan bahwa kita merupakan bagian dari Allah karena kita sudah merasa dekat dan Tuhan sudah dekat dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menaruh setiap kehidupan yang ada dalam dunia ini. Mari kita belajar dari bacaan tadi. Dalam 2 Samuel 7 tadi, Daud tidak dapat mendengar suara Tuhan sebagai Tuhan secara langsung. Tuhan berbicara kepada Daud melalui si Natan. Terlebih dahulu barulah Daud mengetahui kehendak Tuhan baginya. Ia tanpa jauh, tetapi Natan menjadi perantara agar Daud menyadari kepedulian Allah terhadap dirinya sebagai pemimpin bangsa. Allah yang sama juga peduli kepada kita. Terkadang Tuhan tidak berbicara langsung kepada saya, kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terkadang Tuhan berbicara melalui keluarga kita, kerabat dekat kita, bagian gereja kita, bahkan bagian dari negara kita. Bahkan dunia ini berkata, bahkan pepohonan mengisyaratkan pesan dari Tuhan dan sebagainya. Yang itu yang hendak kita pelajari, bahwa Tuhan itu berbicara. Seperti halnya di dalam lagu pujian di dalam kidung Jawa Lama, neng gunung Noah neng ngare, dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Neng gunung wa neng ngare. Ya, nanti di akhir saya akan sisipkan pujian itu untuk Bapak Ibu yang beribadah secara daring online melalui YouTube. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita juga belajar melalui Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34 dan disambung 53 sampai dengan 56. Di sini Yesus dan para murid sebenarnya sangat lelah. Iya benar. Yesus saat itu sedang menjadi manusia. Secara manusiawinya ketika dia berjalan, ketika dia berpikir, pasti lemah. Pasti itu Bapak Ibu. Bahkan makan pun mereka tidak sempat. Namun melihat sejumlah orang yang membutuhkannya, timbullah belas kasihan Yesus yang berbelas kasihan kepada kita. Yesus mengatakan, engkau harus memberi makan mereka. Engkau tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Berapa banyak roti yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan, jawab muridnya. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk dan dengan teratur ia mengambil roti dan ikan, menengadah ke langit. Mari dan memberi berkat, memecah-mecahkan dan membagi-bagikan 5.000 orang, lebih kenyang, bahkan tersisa 12 bakul. Tuhan telah datang menjumpai mereka manusia dengan sabar melayani, memenuhi kebutuhan manusia. Tuhan yang sama juga melayani dan memenuhi kebutuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di masa pandemik ini, di masa PPKM ini, ketika kita tidak bisa
keluar rumah karena tidak penting. Ketika kita bekerja masih boleh. Kita tidak bisa berkumpul, bahkan kita tidak bisa bergereja secara berkumpul. Tuhan ada dalam kehidupan ini. Tuhan ada dalam setiap kehidupan ini. Karena Tuhan sungguh baik. Ketika kita letih lesu, ketika kita berbeban berat, kadang Tuhan menyuruh kayak tulungi. Terkadang kita sebagai manusia, kosilah Gusti nyong tak leran dilok. Engkau maningnya. Terkadang Tuhan tidak mengajarkan ini. Tuhan mengajarkan di balik kelemahan, di balik keletihan, kita juga harus bisa berpeduli. Yang pertama yang harus kita lakukan, kepedulian kita kepada sesama, kepada dunia ini. Yang terpenting, berdoa dengan sungguh untuk pemulihan bangsa dan negara, bahkan dunia ini. Kepedulian itu yang paling penting. Ketika kita tidak bisa memberikan bantuan kepada tenaga medis atau orang-orang di jalan, namun yang terpenting adalah berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sekarang apa kita mau menjadi kepanjangan tangannya Tuhan dengan memikirkan sikap peduli itu, berbelas kasihan dan terdorong untuk melayani serta memenuhi kebutuhan orang lain? Saat kita memilikinya, bukankah berarti Allah yang menggerakkan kita juga dekat di hati kita? Kalau saya melihat, ya pasti. Tapi menggerakkan hati kita adalah Allah, Tuhan Yesus sendiri. Maka, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita dipanggil untuk mengatur hidup. Ya siapa? Hidupnya kita sendiri. Hidup kita, dan kita dipanggil untuk dapat merasakan syukur dan belajar meyakini bahwa berkatnya itu ada. Cemawis ini bahasanya Jawa nih. Senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kita. Dia memiliki cara untuk menyatakan kedalaman kasihnya yang mampu membuat kita semakin menyadari kebaikan dan kasihnya. Tuhan punya cara mencukupkan segala hal yang ada pada hidup kita. Percayalah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Berserahlah, percayalah, berserahlah. Terbukalah kepada Tuhan, membagikan yang kita punya atas pemberian Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita yakini, kita percaya, kita berserah kepada Tuhan, dan kita terbuka kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Hidup di mana-mana. Seperti pujian dalam kidung Jawa. Neng gunung, wah neng ngari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih,
ketika kita telah mendengarkan pepujian tadi, pujian neng gunung wah neng ngare, kita boleh bersama berdoa meminta kepada Tuhan di dalam satu doa. Mari saya dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menempatkan setiap kehidupan kami, Engkau jaga setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk bersyukur, percaya, bahkan tetap menghidupi cinta kasih Tuhan. Bahwa Tuhan Allah benar-benar menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, doa ini kami serahkan kepadamu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam pelayanan persembahan, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita bersama memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita bersama memujikan di dalam pujian Kidung Jemaat nomor 367. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita masuk dalam doa syukur, syafaat, dan persembahan, bahkan doa penutup. Mari kita bersama berdoa. Saya hantarkan. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, sungguh baik Engkau telah menempatkan setiap kehidupan kami dimanapun kami berada, baik kami di rumah, kami masing-masing yang sedang berkumpul dalam keluarga kecil kami,
Di manapun kami berada, kami bersyukur atas karya-Mu. Dan kami mohon pengampunan karena Tuhan sungguh luar biasa mencurahkan damai sejahtera dalam kehidupan kami masing-masing di tempat kami berada. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami tergerak untuk berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang membutuhkan pemulihan sakit, seperti halnya Ibu Murniah, Ibu Resti Anastin, Ibu Asih Pujati, Mbah Marto, Ibu Maria, bahkan saudara-saudara kami di kelompok di wilayah GKJ Bangsa maupun yang ada di luar kota yang sedang sakit, dan pulihkan untuk senantiasa tetap menghadirkan cinta kasih Tuhan, bahkan rahmat yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat kami di GKJ Bangsa, di kelompok bangsa Kroya, Kecila, Kemeranjen, Kubang, Karangsari Bawah Barat, Karangsari Atas, Kebasen, Rawalo. Kau berkati dalam persekutuan kepada Engkau ya Bapa, karena sungguh baik dalam setiap kehidupan ini, karena Tuhan sungguh baik untuk senantiasa memberikan kami di dalam tuntunan-Mu di gereja, bahkan di keluarga, dalam pekerjaan, kewirausahaan kami, kesehatan kami, bahkan pendidikan kami. Kau berkati setiap kehidupan ini Bapa. Kau berkati pergumulan jemaat kami di masa-masa PPKM ini. Tuntun kami untuk mencintai Engkau tetap lebih lagi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perkembangan dan pertumbuhan iman rohani dan fisik gereja kami GKJ Bangsa. Kau berkati juga setiap program pelayanan kami di kemajelisan, baik pendeta, penetua, diaken, bahkan komisi-komisi, asar, multimedia, pemusik, PPJ, dan koster. Kami rindu untuk bersekutu bersama di dalam gereja, untuk memadu kasih, untuk mencintai Engkau apa adanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk aparatur pemerintahan. Kau menjaga keamanan, persatuan, dan kedamaian, bahkan supaya tetap terhindar dari wabah COVID-19 ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa supaya pandemi ini segera diatasi dengan baik. Mendoakan para pemerintahan ini untuk program vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Bahkan mendoakan setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka dan meninggal, dan mendoakan untuk pemulihan yang terpapar COVID. Bahkan berdoa untuk para tenaga medis keluarganya. Kau kuatkan, kau jagai keluarganya supaya tetap melayani, bahkan peduli kepada masyarakat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk badan-badan kerjasama GKJ Bangsa dengan gereja lain, dengan desa Kebangsa, Karangsari, Kebasen, Karangsari, dan bahkan Kecamatan Kebasen, Banyumas, bahkan Bamak, Klasis, Sinode, PGI, bahkan mitra-mitra kami seperti YPK, Paseban, LPPS, bahkan guru-guru agama. Ya Tuhan, Kau berkati setiap apa yang ada, bahkan pergumulan kami di multimedia untuk senantiasa melayani di dunia yang digital ini ya Bapak. Berkati, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami juga sudah berdoa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini ya Bapak. Dan satukan hati kami dalam doa di rumah kami masing-masing. Dan kami juga mengucap syukur atas pemberian yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami juga memberikan ini kepada Engkau melalui persembahan. Muliakan persembahan ini di dalam kerajaan-Mu, di gereja-Mu, Gereja Jawa Bangsa. Kuduskan, bahkan hanyalah Tuhan yang akan merasakan cinta ini bersama dengan jemaat kami di tempat kami berada masing-masing. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Pergilah
dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang terkasih, kita sudah beribadah, kita sudah merasakan cinta kasih Tuhan. Di saat ini kita mengucap syukur kita bisa beribadah di tengah-tengah keterbatasan kita ketika kita tidak bisa berkumpul. Tuhan masih berkarya dalam kehidupan ini. Saya mengingatkan bagi Bapak Ibu untuk ibadah minggu depan tanggal 25 Juli 2021 masih di rumah, baik yang dewasa maupun anak-anak. Dan PPKM itu semakin diperpanjang. Di dalam Marta ditulis sampai tanggal 2 Agustus. Dan saya mengingatkan pada Bapak Ibu dan Saudara untuk selalu berdoa supaya di bulan Agustus nanti kita sudah bisa bertemu, beribadah tatap muka di gereja maupun di Karangsari. Dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan senantiasa jaga imun untuk senantiasa menjadi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.